Misal Bapak, kalau masalah adopsi ini kemudian tidak terselesaikan, Bapak mau bertanggung jawab terhadap anak itu atau tidak? Tidak jadi diadopsi, Bapak mau merawat? Mau. Anak Bapak loh itu, Pak. Iya mau, tapi kan Saya melakukan tindakan penipuan. Saya pengen minta maaf. Selama ini saya salah sama Mama. Aku minta maaf ya Pak. Maafin aku juga ya Riko. kok anak yang kedua nggak disebut? Hah? Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Terus kenapa suami ibu bisa nggak tahu HP yang dia pakai? Nggak pernah ngecek dan nggak pernah ngomong. Kenapa ibu nggak kasih tahu kalau ada Orang dari awal kan dia memang bilang kayaknya nggak mau. Ya, jadi saya pikir dia nggak bakal mau turun. Ketika dia bilang dia jadi nggak mau ngasih tahu apapun, menginformasikan apapun. Kalau ada apa-apa terus hidupnya siapa yang tanggung jawab? Kalau dia aja nggak tahu. Kayak tadi, kalau bukan karena saya unsur ngerasanya- penipuan, saya ngerasanya kan pikiran saya ketika dia ngomong kan dari yang awal nggak hamil, kayak gitu juga Bu. dari hamil gue nggak pengen punya anak lagi. Jadi di otak saya harus nyari orang yang bisa ngerawat anak ini yang lebih baik dari saya. Berpikirnya sempit banget ya. Kalau bapak nggak mau, sampai sekarang nggak mau, pasti bapak udah minta ibu untuk menggugurkan baru ke awal kehamilan itu. Saya nggak mau karena Sudah sempat begitu. belum, tapi saya nggak mau karena saya takut enggak. Dia kan, Mbak, maaf saya potong, dia kan pinternya ke ala ya. Banyak tahulah dari sini. Yang saya tangkap gitu. Ibu kalau masuk akal, bapak nggak mau. Pasti bapak itu sudah minta menggugurkan dari awal kehamilan. Nggak nunggu sampai sudah sebesar itu. Kayaknya kan di pikirannya. Karena saya berpikir sendiri. Karena saya berpikir kan dia nggak mau. Bukannya Ya, itu hanya dalam pikiran ibu. karena kan Itu harus kata-katanya kan kayak gitu. konfirmasi ulang lagi sama bapak. Bapak juga kenapa bisa-bisanya nggak tahu kalau istrinya hamil sudah sebesar ini, masa nggak mau tahu? Masa nggak ada mau tahu sedikit pun gitu kan? Saya ini seorang ibu tuh rasanya sedih banget kalau ada ibu lain yang mau mengabaikan anaknya ke tangan orang lain tuh rasanya gregetan gitu. Misal Bapak, kalau masalah adopsi ini kemudian tidak terselesaikan, Bapak mau bertanggung jawab terhadap anak itu atau tidak? Kalau misalnya ternyata karena ini lempar-lemparan antara Ustadz tadi dan bidan, kemudian clash dan akhirnya tidak terjadi titik tengah, ini anaknya mau diadopsi, tidak jadi diadopsi, Bapak mau merawat? Mau. Anak Bapak loh itu, Pak. Iya mau, tapi kan gimana ya? Apakah dianya mau ngikutin omongan saya? Kamu aja nggak pernah sampaikan aku karena aku punya. Nah, jeleknya kamu kok ke situ lagi. Pertama, aku bilang urusan motor, bukan urusan nafkah. Gitu. Coba dari awal, kalau motornya kamu dengerin masalah kasus kayak gitu kan kamu tahu-taunya udah penipuan. Motornya udah ada. Sampai sekarang Belum nggak ada. Tapi yang dibawa kabur sama pimpinan penjara. itu pun aku nggak tahu benar atau enggaknya. Kan ada itunya. mau kita urus nggak itu motornya? Udah diurus. Nggak sekarang. Nah, dia bilangnya gitu terus. Saya kontak Krimsus hari malam ini juga bisa. Orangnya udah ditangkap. Orangnya udah ditangkap. Loh, tadi katanya mau janjian bisa ketemu sama orangnya. Bukan sama itunya yang polisinya yang ngurusin. Yang katanya kan korbannya yang bawa kabur uang nasabahnya ini udah banyak. Jadi itu katanya udah diurusin sama salah satu polisi, dan polisinya ini yang susah ditemuin. Saya tuh pengen ketemu polisinya yang ngurusin motor. Ya. Dari awal tuh gimana? Masalahnya kan kalau lewat dia kronologisnya kayak yang gimana gitu loh. Iya.
Kalau diulangi lagi, ya itu, jangan sampai laknat Allah itu datang. Karena kembali ke awal lagi, semenjak Jakarta pun kirain aku yang di Jogja ini udah kembali titik nol, nggak ada kasus-kasus lagi. Taunya yang ngebeledak ini gitu loh. Saya kaget tadi sebelum baca Al-Fatihah aja nggak bisa. Sholat enggak sih Pak? Nggak pernah lihat. Kamu sholat Kak, kamu ngajarin aku Kak sholat, kamu ngajarin aku Kak untuk sholat bareng. Jangan kamu ngatain aku doang, kamu sendiri gimana ngasih contoh ke aku. Iya, aku salah untuk itu. Apakah dengan penipuan ini kamu pelariannya? Kamu udah gituin aku, kamu udah buat aku tuh down, kamu udah buat aku stres. Udah. Aku cuma pengen selesaiin urusan itu. Iya, ngerti. Aku Kamu ngerti. pernah gak ngertiin aku posisinya kayak gimana? Orang-orang sholat bisa diimamin sama suaminya, kamu pernah gak ngimamin? Udah ngerti. Pernah gak ngajarin aku untuk sholat? Pernah gak ngajarin aku untuk bisa Ya kamu Oke. udah. Sekarang itu gini, di belakang. jangan saling menyalahkan. Intinya ibadah itu diri sendiri dulu. Tapi dalam keluarga, Mas juga punya tanggung jawab. Mas sebagai imam. Iya, aku ngerti. Mulai sekarang bisa diperbaiki lagi jauh lebih baik. Aku pengen cepet selesai. Bukan kayak gitu caranya. Yang aku tanya kamu mesti kuat. Masalahnya Kalaupun- besok kan kalau ibu kamu- kan HPL. Kamu kalau nggak kuat, aku minta nomornya. Aku janjian. Kasih alamatnya. Dia susah kasih nomor kamu tuh gak bakalan. Alamatnya di mana? Aku tahu, nanti aku kasih alamat. Bukan aku kasih, bukan nama kamu. Hah? Aku kasih alamatnya. Kasih alamat kan berarti nama kamu. Aku di kosan aja. Lah, kamu apa yang katanya? Kan belum pikir aku tuh udah. Terus kalau misalkan aku pergi nyari orangnya, kamu pecah ketuban di kosan? Minta tolong dipesenin ojek online ke rumah Bu Bida. Kalau ketemu Bu Bida nggak terkait kemarin dipesenin ojek online lagi. Emang Bu Bidanya nggak punya keperluan lain, nggak ada kesibukan lain, cuma ngurusin kamu doang? Kan ada asistennya. Iya, emang asistennya nggak ada yang ngurusin itu. Itu jadinya mau lahiran di bidan murni apa di Bu Bidan apa gimana? Bu Bida. Udah. Nggak tahu deh. Yang bidan murni tadi itu apa Bu urusan? Bida murni. Sing apa namanya itu persalinan di air itu toh? Bukan persalinan Maryam. Persalinan Maryam itu dekat dari itu. Itu bidannya itu. Dari awal kan ada tadi yang kenal. Oh. Karena 5 anak Nah, Ustaz kok- Adi. Ya tadi tuh ngomongnya bidannya kok Nasrani itu bidannya kok non muslim itu. Ada asistennya yang nomor yang pertama Ustaz Adi kasih di chat saya itu bidan Nasrani. Nek apa namanya itu bidanmu gitu mosok yo meh nyaranin sama yang adopsi sama orang kafir ya kamu. Nggak mungkin. Ya wis lah kakek hapusin lagi pokoknya. Intinya saya minta video itu dulu aja. Ya. Surat pernyataan itu sekarang di videoin. Tolong didampingi istrinya di situ. Silakan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya Melia Wahyuni. Saya lahir di Jakarta 5 Juni 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4, Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja ada di Gamping Lor, RT 2 RW 10. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Dengan ini saya menyatakan saya melakukan tindakan penipuan kepada Bapak Tony Trek sebesar 1,5 juta berupa kaos, 500.000 berupa uang cash. Bapak Sabtuari 1 juta berupa uang cash. Bapak Butet sebesar 500.000 berupa uang cash. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lainnya. Saya bersedia bertanggung jawab
meminta maaf kepada para korban penipuan saya dan bersedia untuk video permintaan maaf saya diunggah di Vertizon TV. Dan jika di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan penipuan, saya bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya menghimbau kepada masyarakat di Indonesia dan pada umumnya dan masyarakat Jogja pada khususnya untuk berhati-hati terhadap kasus penipuan ini di sekitar kita. Yogyakarta, 24 Mei 2021, Melia Wahyuni. Saya buat ini nggak dipaksa, berdasarkan dari hati saya pribadi. Saya memohon maaf untuk semuanya dan terima kasih teman-teman di sini sudah memberikan saya suggestion yang terbaik dan memberikan saya bantuan untuk akses saya untuk bisa belajar seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama bilang ke mama apa yang ingin Mbak sampaikan ke mama kalau lihat video ini. Ma, saya pengen minta maaf. Selama ini saya salah sama mama, sama Riko, sama Vivi. Saya belum bisa jadi anak yang sesuai dengan yang mama sama almarhum papa harapin. Saya minta maaf, saya belum bisa jadi contoh yang baik buat Riko dan Vivi karena saya banyak melakukan kesalahan. Insya Allah sebentar lagi aku mau ngelahirin. Semoga Mama bisa terima maaf aku, doain aku supaya aku benar-benar kali ini bisa jadi orang yang diharapin sama Mama sama Papa tanpa nimbulin masalah, dan aku bisa membuktikan ke semua orang termasuk keluarga Papa kalau saya bisa jadi orang yang lebih baik lagi dan saya bisa jadi sukses dengan pilihan saya. Dan makasih sudah jagain Vivi sampai saat ini. Cuma bisa berharap suatu saat saya pengen ketemu Mama, pengen ngelakuin cuci kaki Mama dan minta maaf sama Mama. Saya nyesel Mama gak pernah dengerin Mama. Saya nyesel jadi orang yang gak berguna. Saya nyesel hidup kayak gini. Andai waktu bisa diulang, sebagian seperti yang Bapak inginkan, dan saya pengen jadi orang yang bisa dibanggain sama Bapak, sama Riko. Saya di sini, saya belajar banyak hal, terutama dari kasus ini. Kasus yang bikin Mama sakit, kasus yang bikin Mama malu sampai Mama dijauhin sama keluarga. Itu semua salah saya. Itu semua karena saya, karena kebodohan saya dan keinginan saya yang pengen cepat-cepat selesai. Saya minta maaf ya Bang. Doain saya semoga nanti bisa lahiran dengan lancar dan saya bisa jadi orang tua yang lebih baik lagi, tidak seperti dua anak yang sudah saya telantarkan. Doain saya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik dan saya bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Saya minta maaf dari hati saya paling dalam. Saya minta maaf sama Mama, sama Riko,
sama Vivi. Saya kangen kalian. Saya pengen minta maaf sama kalian. Makasih ya Ma, udah lahirin aku. Makasih udah mau jadi baper buat aku. Mama selalu belain aku di keluarga, tapi padahal aku gak pantas untuk dibelain. Makasih Ma, maafin aku belum bisa bagian Mama sama Riko sama Vivi. Aku malah kasih Mama beban dengan Mama dikucilin sama keluarga gara-gara aku. Aku minta maaf. Doain aku minta maaf ya Pak. Maafin aku juga ya Riko. Vivi, aku kangen sama kalian. Aku benar-benar pengen ngeliat kalian sekali aja. Kok anak yang kedua nggak disebut? Hah? Anak kedua di situ juga? Nggak, sama orang tua aku. Oh, Kenapa? Bukan urusanku. Udah. Oke, Mas Endang sama Iya. Mbak Melia, di masjid ini, di Masjid Muslim United ya, saya mewakili teman-teman semua menyayangkan dan menyesalkan adanya kejadian seperti ini ya. Tapi saya cuman mau bilang ke Mas Endang sama Mbak Melia, masjid ini akan tetap buka 24 jam. Silakan ya, kalau memang benar-benar jenengan semua berdua memang tadi mengakui dan pengen bertobat, terus pengen kembali lagi belajar, pengen bagaimana tobatan nasuha, pengen bagaimana nanti meniti kehidupan lagi yang lebih baik. Masjid ini terbuka lebar buat jenengan semua berdua. Jadi artinya saya terima kasih jenengan sudah mau mengakui itu semuanya, sudah mau membuat pernyataan, dan kami pun dari sini tadi berusaha untuk sebaik-baiknya berbuat baik. Jenengan dalam kondisi seperti ini kami cari jalan keluarnya yang terbaik. Ya, tim konsumsi kami sampai nawarin juga pengen makan apa, makan enak ya, karena memang masjid ini masjid makan-makan, jadi apapun masalahnya ya tetap harus masalah kebutuhan dasar harus dipenuhi. Jadi itu bukti kami dari tadi, kita kepada siapapun memang memperlakukan hambanya Allah itu dengan baik. Itu semoga bisa menjadi pelajaran. Dan kenapa kok saya harus undang Mas Endang ke sini? Karena jenengan masih menjadi suami yang sah, yang punya tanggung jawab, dan suami itu tugasnya menjadi qawwam terhadap istrinya. Bagaimanapun juga, apapun yang dilakukan suami, ada dosanya istri itu menjadi dosa suaminya. Tidak ada alasan apapun. Karena suami laki-laki itu harus jadi pemimpin, kepala keluarga, jadi qawwam. Sehingga apa yang terjadi, dosa apapun yang terjadi yang dilakukan sama istri jenengan itu menjadi tanggung jawab jenengan. Itulah kenapa kami pengen juga jenengan datang ke sini. Nah, sehingga kami berharap karena jenengan juga mengakui bahwa Mbak Melia ini sebagai istrinya, tolong perlakukan dengan baik, tolong dipergauli dengan baik, tolong dinafkahi dengan sebaik-baiknya, tolong dikasih, disayangi, dicintai dengan sebaik-baiknya. Karena itu tanggung jawab jenengan. Apapun yang terjadi, apapun situasinya, Allah masih mencatat Mas Endang dan Mbak Melia sebagai suami istri yang sah. Dan disitulah fungsinya agama, ada aturan, ada konsekuensi. Ya, jadi kenapa kok suami istri itu
harus menikah, harus ada akadnya, karena ada konsekuensinya. Itulah kenapa kok kita itu mengharamkan nggak boleh berzina, karena apa? Setelah berzina nggak ada konsekuensinya. Jadi urusannya kenapa kok agama itu sampai membatasi, sampai membuat aturan sampai sedetail itu, karena konsekuensi semacam ini. Bayangkan kalau yang dikandungnya tadi tidak diakui sebagai anaknya Mas Endang, terus gimana? Nanti siapa yang ngerawatnya, siapa yang mendidiknya? Ini baru satu kasus, berapa juta kasus yang ada di Indonesia ini, di lingkungan sekitar ini, sampai beberapa kali orang tua membuang bayinya. Ya, embrionya dari hal-hal seperti ini sebenarnya. Atas dasar apa? Suaminya tidak mampu, tidak bisa menjadi qawwam terhadap istrinya. Nah, maka saya harap Mas Endang malam ini silahkan ya, kami dari Masjid Muslim United mempersilahkan jenengan bertanggung jawab terhadap istrinya, dipergauli dengan baik, silahkan diajak pulang ya. Nanti kalau ada apa-apa terkait kandungannya, terkait sama istri jenengan, silahkan jangan segan-segan menghubungi Masjid Muslim United. Kita akan bantu, kita akan arahkan gitu. Kalau nggak mampu, jangan mencari hal-hal solusi yang tidak diridhoi oleh Allah, menipu ya, itu hal-hal yang sangat berani sekali sebenarnya. Kalau jenengan tadi bicara nggak berani sama suaminya, tapi kok lebih berani menipu, itu malah lebih berani sama Allah. Karena bagaimanapun juga istri juga sama sebenarnya. Tugasnya istri itu paling mudah bisa masuk surga dari pintu mana saja. Syaratnya satu, apa? Nurut sama suaminya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku ketika suaminya bisa menjadi qawwam, bisa sesuai mentaati sesuai aturan dan perintahnya Allah. Nah itu. Maka monggo silakan saling belajar. Masjid Muslim United terbuka kepada jenengan. Kita tidak menolak siapapun yang memang pengen berhijrah, pengen berubah, silahkan. Dengan niatan baik kita terima. Jenengan mau nipunya kayak apa? Kita itu bukan orang pintar. Kita itu orang bodoh, nggak bisa apa-apa, serba terbatas, nggak punya apa-apa. Yang maha memampukan, yang maha menunjukkan jalan, yang maha menerangi siapa? Allah semuanya. Jadi apa yang terjadi dari sore sampai malam ini, ya semua atas kehendak Allah. Berarti Allah yang menunjukkan dari siang nggak kemana-mana, kesini doang? Ngomong sama Mas. Nggak, kesininya karena udah ngobrol sama bukan itu, karena udah ke gap atau enggak. Dari awal ya awalnya emang enggak ke gap dan lain sebagainya. ngobrol. Artinya kita juga sama siapapun juga, Welcome. kita itu tidak pernah mencurigai siapapun. enggak maksudku, maaf sebelumnya, bukan karena kasus ini atau gimana? Oh iya, bukan. Nggak tahu ada sebenarnya. Kita tahu ada jamaah sholat di tempat kita, pengen konsultasi, pengen Kebetulan. ngobrol, ya sudah gitu loh. Jadi semuanya nggak ada kebetulan. Oh, Semua yang rancang Allah Enggak, semuanya. maksudku pikiranku dari tadi karena dipertemukan di sini, selain di sini masjid, nah dipertemukannya gara-gara kasus ini. Oh enggak. Enggak, bukan. Oh, ya itu semuanya Allah semuanya. Jadi wa makaru wa makarallah. Jadi sebaik-baik makar kita itu masih lebih dahsyat makarnya Allah. Artinya apa? Kita mau berencana, mau secerdik apapun kita menipu, Allah yang akan membukakan tabir itu semua. Maka jangan pernah lagi berniat saja jangan pernah. Apalagi mau melakukan penipuan, merugikan orang lain. Jujur apa adanya sama Allah. Allah itu sejak di dalam bayi kandungannya, bayinya belum tahu apa-apa, udah dikasih rezeki kok sama Allah. Faktanya apa? Masih bisa berdetak jantungnya, sampai sekarang masih dapat asupan makanan. Artinya apa? Nggak ada hubungannya masalah ikhtiar sama rezeki yang kita dapatkan itu. Allah itu sudah menetapkan rezeki dari setiap masing-masing kita. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi. Apalagi sampai kita berani menipu orang, sampai riset orang. Mbak Melia punya kemampuan yang luar biasa untuk apa? Untuk belajar mengetahui sesuatu. Maka pergunakanlah kemampuan itu untuk belajar
yang sesuai dengan syariatnya Allah, belajar ilmunya Allah, belajar ajaran Islam, dibandingkan belajar dengan kemampuan-kemampuan orang-orang yang mau ditarget untuk mau ditipu. Allah sudah kasih kemampuan itu, kepandaian itu, kekuatan energi itu. Jangan disalahgunakan. Justru disyukuri sudah punya kekuatan itu. Tidak banyak orang seperti pasangan jenengan ini bisa kuat ya toh, menerima ujian selama ini. Hutang berapa sih itu tadi? Bagi Allah semuanya mudah. Jangan sampai gelap mata, pendek pemikirannya, cuman gara-gara hutang puluhan juta sampai menipu sana sini dan lain sebagainya. Mending buat ke masjid, jenengan belajar agama, bermunajat sama Allah, minta nanti sama Allah yang maha kuasa, maha kaya, maha memberi. Selesailah sudah. Allah itu maha simpel lah, maha memudahkan hambanya, asal hambanya juga tidak menyulitkan diri sendiri. Itu saja artinya yang bisa saya sampaikan. Pesan saya buat Mas Endang sama Mbak Melia, saya menyatakan ya, jenengan di Masjid Muslim United ya, kita sedari awal bukan karena ada masalah kasus ini. Mbak Melia tadi kita perlakukan seperti jamaah karena kita terbuka bagi siapapun ya, akan tetapi karena ada informasi dan lain hal makanya kita tabayun, kita cross check, sehingga sampai pada titik akhir ternyata memang Mbak Melia mengakui perbuatan-perbuatan penipuan itu tadi, menyatakan sudah minta maaf tidak akan mengulangi lagi, sehingga ya Allah saja maha pengampun, maha pemaaf, apalagi cuman kita manusia biasa ya, kita menghukumi apa yang zahir. Kami terima permintaan maafnya, kami juga minta maaf jika selama di Masjid Muslim United kita tidak berlaku yang baik, mungkin kurang sopan, tidak melayani dengan baik. Semoga jenengan juga ridho memaafkan. Maka harapan saya ke depan kita juga bisa mendoakan semoga Mbak Melia nanti diberi kesehatan, bisa kelahiran dengan lancar, normal, sehat bayinya, ibunya juga sehat, dan menjadi wasilah hidayah ya, wasilah hidayah bagi kedua orang tuanya. Enggak ada hubungannya anak sama orang tuanya. Jadi itu rezekinya jenengan. Siapa tahu anak yang dilahirkan jenengan ini, wasilah jenengan bertobat di masjid, nantinya anaknya menjadi ahli masjid, menjadi anak yang solihah, bisa-bisa nanti jadi istrinya ulama. Kita nggak ada yang tahu. Maka doain selalu anaknya itu supaya jadi anak yang solihah. Nah ini apa? Bagaimana supaya bisa doain? Lagi-lagi tanggung jawabnya jenengan, Mas Endang sebagai laki-laki, sebagai suami. Nah tolong nanti sama-sama berdua bertobat, pulang ke kosan, ke rumah, berdua bertobat, sholat 2 rakaat, tobatan nasuha, minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah. Semoga Allah bisa mengampuni dan memaafkan. Saya tadi sore juga udah banyak ngomong sama Mbak Melia terkait hal itu. Itu saja nggih, nggak usah diperpanjang diperlebar. Saya juga mendoakan semoga Allah berikan keteduhan hati pada jenengan berdua, bisa saling memaafkan antar suami dan istri, bisa saling ridho antar suami dan istri, benar-benar berdua nantinya diberikan rasa cinta dan rasa kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedua hal ini, kedua orang insan ini benar-benar luput dari godaan iblis. Karena apa? Pangkatnya iblis yang paling tinggi itu bukan ketika iblis itu bisa menggoda orang untuk merampok, menipu, membunuh, bukan. Pangkatnya tertinggi itu apa? Ketika iblis itu bisa memisahkan antara suami dan istri. Itu pangkatnya paling tinggi. Ya, jadi semoga ini benar-benar godaan iblis, godaan setan yang jenengan sudah sadar, dapat berkahnya masjid, akhirnya bisa dipertemukan dan dipersatukan di sini. Nah itu saja. Saya semoga benar-benar ini nanti kelanjutannya menjadi baik dan Allah berkahilah pertemuan ini, pertemuan Mas Endang sama Mbak Melia. Jadi kita proses sampai malam ini ya sama sekali tidak untuk
membuat kegaduhan, tidak untuk membuat permasalahan baru, semata-mata untuk menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu saja, nggih. Boleh potong bentar? Monggo. Aku negesin. Ini kan yang udah. Sebelumnya ada lagi enggak? Bener nggak ada? Kalau misalkan ada gimana? Iya, aku ngerti. Kalau misalkan ada, masalahnya aku belajar bukannya nggak percaya sepenuhnya ke kamu, belajar yang udah-udah. Jujur. Aku dicoba jujur, emang nggak ada lagi. Bener. Terakhir aku cuman dibantu sama ibu itu udah Ibu nggak siapa? ada lagi. Yang dekat Bukan, rumah. itu karena kan itu kan bantuan. Nggak ada. Selain bantuan, bener. Kalau misalkan ada, Aku nggak, orang tadi juga ditanya sama masnya yang kasus yang di Jakarta yang sama Pak Dendi yang katanya dituduh 90 juta sekian itu yang Pak Dendi sampai datang, itu kan bukan aku yang salah karena kan memang urusan kantor. terus Tadi sama masnya sudah di cross check, naga aku nipu yang ratusan juta tadi kan yang masnya nanya, yang ratusan itu yang mana? yang Pak Dendi, Yang dulu ada ini, iya, yang orang Simelu. iya terus. Kan tadi masnya nanya cross check, aku bilang aku nggak nipu karena memang itu masalah kantor, Nggak ada kamu nipu dalam artian ini doang. masalah karena tertekan dan pengen cepat selesai. Iya karena ini doang. Gak ada yang lain lagi maksudnya. Ntar kalau misalkan ada yang laporan gimana? Insya Allah nggak ada ya. Nggak ada karena memang nggak pernah Bukan nggak pernah. Bukan. Kalau nggak pernah tuh sama sekali blas kosong. benar-benar insya Allah nggak ada karena memang Nggak ada. terakhir Nggak ada karena kamu lupa terlalu banyak atau gimana? Hah? Ya wes, sudah lah. Kalau memang yang diakui sudah itu sudah kita hukumi Iya. secara zahir yang Udah sudah segitu diakui. kan? Ya, silakan Ya udah, nanti oke. ketika memang ada lagi dan apa masih bohong lagi ya silakan mempertanggungjawabkan itu. Nah, Artinya apa namanya itu kita tutup pertemuan ini, masalah ini sampai di titik ini. Ini tadi sudah ada penyelesaiannya, sudah ada pernyataannya, dan tadi juga sudah bicara bersedia untuk diunggah sudah. Nanti monggo silakan, semoga ini menjadi sudah urusan jenengan berdua, urusan rumah tangga antara suami. Silakan, pesan saya diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu tadi ya, pada prinsipnya Mas Endan tadi sebagai seorang suami harus bertanggung jawab sebagai kawam, melindungi istrinya, memberikan kenyamanan, ketentraman terhadap istrinya. Pun sebagai istri juga harus bisa menjadi peneduh terhadap suaminya. Pun monggo silakan, sekarang silahkan bisa pulang. Pun kalau mau tidur di sini ya silahkan, kita tidak akan larang ya, tapi silakan berdua, monggo saya harapkan bisa ya melakukan sholat tobat lah dengan segera. Begitu Nje? ya. Ya. Sebelumnya saya minta maaf atas nama suami Melia Wahyuni buat kegaduhan. Motor Mas. Enggak. Nah karena itu motornya perlu diputar balik lagi. Ini bukunya kan Tadi sudah tuh kasih. saya tadi Saya diantar lupa. ke seberang itu kan Gojek. Kita kan cuma yang jadi Karena masalah yang aku bukannya nggak mau kesini. kalau nggak Pertama jam uploadan aku jam 12. Oh iya. Makanya aku setengah 11 udah langsung ke sini karena takut kena kenapa. hati-hati.